Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di keseharian Sulika Eka. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Aku mau share lagi video kegiatanku. Nah, di sini aku bersama Pak Su aktivitas di dapur minimalis atau dapur sederhanaku. Aku hari ini tuh mau membuat pepes ikan dan ayam ya teman-teman. Nah, di sini Pak Su sudah membersihkan cabai, tadi tuh udah dibuang tangkainya, terus Pak Su cuci-cuci. Kemudian Pak Su lanjut membersihkan ikannya. Untuk daun pisangnya tadi udah aku potong-potong, udah aku lap. Kemudian aku panggang di atas kompor. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang enggak sih yang pakai panas matahari gitu. Aku biasanya pakai panas matahari, tapi berhubung cuacanya agak mendung, jadi aku gunakan kompor aja ya. Itu sama aja ya teman-teman. Yang terpenting adalah daun itu terkena panas, jadinya nanti tidak mudah sobek saat kita gunakan. Nah, ini daun pisangnya lumayan banyak, tadi tuh cuma Rp4.000 ya belinya, tapi daunnya tuh banyak banget. Nanti sisanya tuh mau aku simpan, nanti bisa dipakai lagi buat bikin apa gitu ya. Nah, ikannya ini Pak Su tuh dikasih teman kerjanya tuh suaminya suka mancing ya teman-teman. Terus pas dapet ikan itu dikasih Pak Su, disuruh bikin apa, masak apa. Nah, nanti sebagian itu dibawa lagi sama Pak Su ke tempat kerja yang satu ruangan gitu. Nanti ikannya tuh dimakan bareng-bareng. Dan akhirnya saya memutuskan dengan Pak Su tuh untuk dibikin pepes aja. Waktu itu udah pernah ya teman-teman. Nah, waktu itu tuh kita bakar, tapi ini kita pengen dipepes aja. Ini sore hari. Nah, ini si Dedek juga udah baru pulang sekolah ya teman-teman ya, baru nyampe sekitar jam 3 kurang 3 sore. Nah, ini ikannya udah selesai Pak Su bersihin terus dipotong-potong. Di sini untuk bahan-bahan bumbunya seperti biasa, ini aku pakai asam kandis ya teman-teman. Di sini ada daun bawang yang udah aku potong-potong, serai juga aku potong-potong, juga ada daun salam. Terus juga ada tomat hijau, nanti itu yang diiris-iris. Kalau yang untuk dihaluskan di sini ada kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, terus kemiri, juga di sini ada cabai merah. Aku pakai cabai merah besarnya agak banyak. Kalau teman-teman suka pedas, pepesnya itu bisa ditambahkan cabai rawit ya teman-teman. Nah, ini untuk tomatnya aku potong sesuai selera aja. Kalau teman-teman pengen dipotong kotak-kotak ya nggak masalah. Toh nanti pada akhirnya setelah dikukus tuh, setelah lunak juga tomat itu biasanya udah nggak ada bentuknya ya teman-teman ya. Jadi jadinya ini motongnya sepotong-potongnya aja lah. Pokoknya yang terpenting adalah pepesnya itu ada tomat. Nah, sebelum aku blender, karena blenderku tuh bukan chopper yang kuat, jadi di sini semua bahan-bahan bumbunya tuh aku iris-iris dulu. Nah, kalau teman-teman mepesnya tuh pilih yang seperti apa sih? Apakah semua bumbunya yang dipotong-potong ataukah ada yang dihaluskan? Karena aku sendiri pernah ya yang bumbunya tuh diiris-iris gitu teman-teman ya. Jadi cabai, bawang, tomat tuh semuanya diiris-iris, kunyit, jahe. Nah, untuk kali ini karena jumlahnya banyak, jadi biar nanti tuh berasa gitu bumbunya. Sebagian aku haluskan dan yang sebagian itu aku iris-iris atau aku potong-potong. Dan nanti untuk lengkuasnya itu aku geprek ya teman-teman. Nah, semuanya udah siap. Kemudian di sini aku siapkan untuk menumis bumbunya. Aku tuang minyak secukupnya. Kemudian yang pertama kali aku goreng adalah daun salam dan daun serai untuk mengeluarkan aroma. Setelah aromanya keluar, kemudian aku masukkan untuk bumbu halusnya. Nah, untuk bumbu halusnya ini harus ditumis benar-benar sampai aromanya itu wangi, terus benar-benar matang ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka bumbunya untuk ditumis, bisa langsung digunakan untuk dibalut ke ikan atau ayamnya, kemudian
langsung dipepes ya. Cuman kalau aku hari ini pengennya tuh bumbunya tuh dimatangkan dulu atau ditumis dulu sampai benar-benar harum, supaya nanti saat kita campur dengan ikan dan setelah kita kukus itu tidak terasa kayak kunyit mentah atau jahe mentah kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini menurut aku juga lebih awet pepesnya karena semua bahan-bahannya itu aku tumis sampai benar-benar matang. Terus lanjut aku masukkan untuk tomat dan daun bawangnya, aku nggak masak lama karena cukup layu aja ya, nanti juga masih dikukus lagi. Nah, kemudian di sini bakso yang eksekusi lagi. Nah, ini bumbunya dibalut-balutkan ke ikan atau ayamnya, kemudian dibungkus seperti pada umumnya. Nah, kalau untuk masalah bungkus-bungkus aku tuh kurang lihai ya teman-teman, makanya di sini bakso yang bungkus pepesnya. Ikutin terus ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan share ke media sosial teman-teman agar channel Sulika Eka bisa berkembang dan sukses ke depannya. Begitu juga dengan channel teman-teman selalu sukses ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini pepesnya agak lumayan banyak karena tadi bumbunya tuh banyak ya, jadinya aku tambahin ayam. Nanti sebagian ini pepesnya mau aku simpan di freezer atau aku jadikan lauk frozen karena sebentar lagi tuh bulan puasa ya teman-teman ya. Jadi nanti pas bulan puasa saat kita lagi bingung lauk atau waktunya terburu-buru, kita tinggal ambil, kita hangatkan di teflon, itu udah menjadi salah satu lauk yang simple dan cepat. Nah, pepes ikannya udah selesai. Sekarang lanjut aku mau buat pepes ayamnya teman-teman. Karena ternyata bumbunya masih lumayan banyak. Nah, di sini ayamnya tuh aku potongnya nggak terlalu besar ya, jadi sedang-sedang biar bumbunya itu juga bisa meresap ke dalamnya. Jadi itu lebih enak. Nah, untuk pepes itu biasanya itu apa ya, suka kurang asin, makanya ini bumbunya itu agak aku tambahin garam supaya asinnya tuh berasa, karena nanti setelah dikukus itu biasanya asinnya itu akan berkurang. Nah, aku sambil mau sapa-sapa teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu meluangkan waktu dan merelakan kuotanya untuk menonton tentang keseharian Sulika Eka. Semoga Allah balas atas segala kebaikan teman-teman dan dilancarkan rezekinya. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua. Alhamdulillah pepesnya sudah selesai dan ini udah bersih bumbunya, nggak tersisa sedikit pun ya teman-teman, jadi nggak aku sia-siakan. Untuk daunnya masih sisa, nanti bisa aku pergunakan untuk membuat sesuatu. Dan ini udah aku susun di panci, aku mau nyalakan kompornya, aku gunakan api sedang karena pepes itu prosesnya agak lama karena ada ikannya juga, jadi biar nanti itu matangnya sempurna. Untuk menitannya aku nggak bisa menentukan berapa menitnya ya teman-teman, tapi mungkin aku ini mau kukus sekitar 25 menit atau 30 menit ya teman-teman, tapi dengan api sedang supaya airnya tuh di bawah tidak gosong. Sambil menunggu pepesnya matang, aku di sini lanjut gercep mau beres-beres bagian dapur. Nah, di sini tuh aku mau beresin berkakas atau piring-piring yang sudah aku cuci dari kemarin pagi. Nah, ini tuh udah kering dan tiris. Jadi sebelum aku mencuci yang baru, yang kotor, jadi ini aku beresin dulu supaya nggak tercampur jadi basah lagi.
Nah teman-teman, apakah sore ini ada yang masih aktivitas di dapur seperti aku? Ayo semangat dan gercep teman-teman. Di sini aku temenin. Aku juga lagi aktivitas sore. Karena sengaja ini bikinnya sore supaya nanti pas Pak Su dinas malam pepesnya itu masih hangat ya, dibawa ke tempat kerjaan nanti tuh buat makan bersama di sana. Jadinya aku sengaja ngambilnya tuh waktu sore untuk bikin pepesnya. Dan aku lanjut beres-beres piring yang aku masukkan ke dalam lemari. Kemudian aku langsung cuci wadah-wadah yang tadi barusan kita pakai. Nah, beberapa hari lagi itu Ramadan datang ya teman-teman, udah deket sekali. Nah, di sini tuh aku sebenarnya sudah kepikiran pengen mulai stok-stok kayak lauk-lauk atau sayuran gitu. Nah, ini aku baru bisa nyicil satu lauk ya, pepes. Nanti sebagian tuh aku mau frozen. Nah, besok lagi aku mau stok lagi lauk, tapi tunggu aja video berikutnya ya teman-teman. Selanjutnya tuh aku mau stok lauk apa yang bisa diawetkan. Jadi nanti saat bulan puasa, karena kadang kita tuh kalau masak malas cicip-cicip ya, tanpa dicicip itu semuanya rasanya pas karena memang aku bikinnya di saat sebelum puasa. Ini yang aku stok itu adalah lauk-lauk yang bisa diawetkan ya teman-teman. Tapi kalau untuk sayur-sayuran itu aku nggak bisa stok karena kalau sayuran itu ya dimasak saat itu, kalau bisa ya hari itu tuh habis. Jadi nanti untuk sayuran hijau-hijaunya itu aku dadakan aja, tapi lauknya aku nggak usah repot-repot masak lagi. Karena cucian piringnya sudah selesai, di sini lanjut aku bersih-bersih di bagian meja dapur dan kompor. Dan ternyata HP baterainya habis teman-teman. Nah ini Pak Su gercep pasang cas-casan supaya kameranya tuh nggak sempat berhenti ya, supaya sekalian kelar. Nah alhamdulillah untuk bersih-bersih bagian meja dapur dan cucian piring udah kelar. Lanjut di sini aku mau bersihkan bagian lantainya. Oh iya teman-teman, sebentar lagi kita itu udah menjalani ibadah puasa. Aku atas nama keluarga besarku mohon maaf bila selama membuat konten itu ada kata-kata yang salah atau mungkin tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kedepannya konten-kontenku itu lebih bermanfaat dan lebih baik lagi ya teman-teman. Nah kemudian aku mau cek pepesnya, ternyata pepesnya alhamdulillah udah matang dan di sini Pak Su mau makan karena nanti itu mau jaga malam jadi makannya tuh sebelum maghrib ya teman-teman. Dan sekarang ini udah jam 5 lewat, jam 5 sore. Dan pepesnya itu warnanya cantik sekali, terus bumbunya tuh matangnya sempurna. Dan ini Pak Su mau cicipin untuk rasa garam atau bumbu yang lainnya tuh pas enggak. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ternyata kata Pak Su itu rasanya udah pas dan enak banget. Warnanya juga cantik ya dari merah cabai dan kunyitnya. Pokoknya mantap banget. Saya cukupkan sekian dulu video kali ini. Tunggu video terbaru dari Sulika Eka. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Ambil sisi positifnya dan jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.